Ini selamat siang teman-teman. Saya baru ini maunya ngopi dengan Pak Beni, cuma kopinya itu katanya ketinggalan masih di rumah. Jadi ini saya baru diskusi dengan Pak Beni. Ini kaitannya kemarin sore itu Pak Beni itu ngirim video ke saya. Dia menyampaikan kepada saya itu tanamannya itu pada tidur. Video diambil sekitar jam 5 sore, tanamannya pada tidur. Apakah itu memang seperti itu atau ada kelainan pada saat pemberian pupuk dan sebagainya? Memang ada kekhawatiran buat saya kalau tanamannya pada tidur, takutnya kalau tidak bangun lagi itu tanaman itu. Nah, ini makanya saya sempatkan hari ini dengan Pak Beni. Saya mau mendapat informasi itu tanaman tidur itu bagaimana itu Pak Beni. Kira-kira gimana Pak Beni? Kalau menurut saya itu malah jangan khawatir, Pak. Oh, jangan khawatir kalau sore tidur. Iya. Deh. Itu kan istirahat, Pak. Istirahat mungkin karena dia menyerap nutrisi yang banyak. Iya. Jadi serapan nutrisinya itu rakus mungkin ya, Pak ya. Ya, Jadi kan berat, Pak. Dia kerja keras. Ya, maksudnya nutrisi yang terserap itu banyak, otomatis di tunas daunnya itu kan berat, Pak, menopang itu. Oh, ya. Sementara untuk dia kompornya kan istirahat, Pak. Kompornya kan udah mataharinya udah tenggelam, jadi proses fotosintesis berhenti. Akhirnya nutrisi-nutrisi yang harusnya diolah di daun itu kan stop, Pak. Makanya terjadi beban yang agak berat mungkin ya. Makanya agak tidur gitu loh. Gitu. Tapi ketika pagi hari matahari udah mulai muncul lagi, dia akan beranjak naik, Pak. Itu bisa dilihat itu tanamannya. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Mohon maaf, ini bahasa petani aja, bukan istilahnya kalau dari segi. Jadi logika petani ya. Semacam mana Jadi karena siang itu tanaman itu bekerja secara maksimal, dia menyerap makanan banyak gitu ya. Jadi nutrisi itu sudah banyak yang naik atau sudah banyak yang diserap oleh tanaman. Makanya pada saat sore hari begitu matahari itu sudah tenggelam, jadi stop, berhenti proses fotosintesis, sehingga tanaman itu mendapatkan beban yang berat. Betul. Gitu ya. Berapa gram kan ppm-nya itu bukan gramnya. Tapi kan mesti ada beban, Pak. Ya. Nampaknya itu kayak tidur itu loh, Pak. Kalau orang Jawa bilang ngeluk lambung, Pak. Oh, ngeluk lambung. Kan tidur gini tuh, Pak. Tapi pagi-pagi, Pak, bener kita cek itu langsung tegak lagi. Ya memang nggak langsung gini nggak. Ya. Itu mulai tegak itu antara jam 8 setengah 9 lah. Oh, jam 8 setengah 9 sudah mulai tegak kembali. Ini sampai jam berapa, Pak? Ini udah jam 12. Nah, ini masih lurus. Masih tegak ya. Tapi nanti jam 3, Pak, dia mulai, Pak. Jam 3 setengah 4 itu udah mulai agak doyong lagi, Pak. Mau ngeluk lambung lagi. Oh gitu, istirahat lagi. Nah, kalau menurut Pak Beni ini kondisi tanaman yang menggunakan
pucak madu sama bioratu ini secara umum bagaimana ini? Menurut saya ini dari pengalaman saya yang sebelumnya Pak. Saya biasa kan aplikasinya kan pupuk kandang ya Pak. Iya, iya, iya. Dan dari ini karena ketemu Pak Pri, terus aplikasi bioratu ini murni tanpa apa-apa, hanya biorati dan pucak madu. Satu kali pucak madunya Pak. Itu menurut saya sih tanamannya sehat, perkembangan juga bagus, normal. Gitu ya. Terus ya itu Pak, seperti atur pulau kemarin itu bawa daun kapal istilahnya ya, kalau petani bilang daun kapal, daun yang bawaan dari pembibitan itu masih nempel Pak sampai hari ini. Oh, gitu ya. Ini kalau nggak salah sudah umur 40 hari Pak. Hari ini. Itu menunjukkan apa itu Pak Sur? Ya mungkin karena kesehatannya jadi apa istilahnya daun itu nggak cepet rontok. Dia masih cepat, aktif lah istilahnya. Ya, artinya daun itu masih berproduksi. Ya, masih. Karena daunnya masih hijau, tidak kuning gitu ya. Berarti kan daun itu sehat. Ya, daun itu sehat. Kalau sehat gitu berarti ya. dia masih bisa memasak makanan. Proses fotosintesis. Iya, masih berjalan bisa, gitu ya. Proses fotosintesis artinya masih bisa menyuplai makanan. Ya. Itu menurut saya seperti itu. Kalau kebiasaannya itu di umur-umur segitu itu kalau yang namanya daun kapal lah Pak, daun kapal, godong kapal nek cara itu banyakan sudah kuning dan rontok. Biasanya sudah rontok. Berapa daun dari bawah Pak Sur? Ya, yang kelihatan kan dua daun itu Pak. 2 daun di bawah sudah rontok gitu ya. Itu bentuknya daun kan lain Pak. Ya. Lancip-lancip itu yang gitu dari ya. persemaian. Dari pembibitan ya. Kalau yang udah gak bulat kan berarti udah tunas di lahan gitu ya. Nah ini teman-teman kita amati terus, kita kita ikuti terus perkembangan yang ada di sini sampai sejauh mana potensi pucak madu, sampai sejauh mana potensi pupuk bioratu terhadap tanaman. Ini memang sesuatu yang baru buat saya, buat petani. Ini adalah pembuktian bagaimana efektivitas dan manfaat pucak madu dan bioratu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Sukses untuk pucak madu ya. Sukses untuk pucak madu. Terima kasih Pak Teddy. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.